Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Fajar Sulistiarini. Hari ini kita akan membahas mengenai stoikiometri bagian yang kedua, yaitu tentang konsep mol. Sebelumnya akan saya review dulu kaitan konsep mol dengan materi yang sudah kalian terima dulu di SMP ya. Mungkin kalian sudah pernah tahu ya, ada yang namanya sistem satuan internasional ya. Satuan internasional atau SI, yang di situ ada jiwa SMP. Jiwa SMP ya. Mari kita ingat-ingat kembali ini. J untuk jumlah mol, I untuk intensitas cahaya, kemudian W untuk waktu, A untuk apa ya? Arus listrik, kemudian S untuk suhu, M-nya adalah massa, dan P untuk panjang. Ya, masing-masing dari satuan internasional ini mempunyai satuan ya besarannya. Untuk jumlah mol, maaf, yang pertama itu bukan jumlah mol ya, tapi jumlah zat ya. Jumlah zat. Nah, satuannya dia adalah mol. Nah, intensitas cahaya itu kandela, waktu itu second, arus listrik itu dalam ampere, suhu itu Kelvin, massa itu kilogram, dan panjang itu dalam meter. Nah, untuk satuan-satuan massa, panjang, suhu, kuat arus, dan waktu, ini saya yakin kalian sudah pelajari di SMP. Nah, hari ini kita akan belajar satuan yang lainnya, yaitu mengenai satuan jumlah zat, yaitu mol ya. Jadi ini termasuk di dalam satuan internasional ya, sistem satuan internasional. Nah, mol ini sebenarnya apa sih ya? Jadi kalau kalian kan tahu ya, kalau yang namanya satuan ada yang namanya satu lusin. Satu lusin itu sama dengan berapa? Apapun itu, kalau bunyinya satu lusin ya, satu lusin piring, satu lusin sendok, satu lusin gelas, itu pasti isinya adalah 12 buah. Nah, gitu ya. Itu yang namanya satu lusin. Itu sudah dikenal satuan itu, lusin. Nah, ada lagi windu. Windu itu berapa? Kalau sewindu itu udah 8 tahun gitu ya. Itu tapi untuk tahun ya. Yang seperti lusin, misalnya lagi adalah satu rim ya, satu rim itu 500 isinya biasanya. Nah, kita berangkat dari lusin dulu. Satu lusin itu 12 buah. Maka kalau misalnya kita membeli jeruk ya, walaupun jeruk kita beli 3 lusin jeruk, itu berapakah isinya ya? Ada berapa buah jeruk sebenarnya? Gimana caranya kalian menentukan dari 3 lusin menjadi berapa buah ya? Ini karena yang namanya satu lusin sudah satuan baku bahwa satu lusin itu pasti isinya 12 buah, maka kalau 3 lusin pasti 3 kali 12 buah. Jadi 3 lusin jeruk itu aslinya berisi 36 buah jeruk. Nah, ini kalau dari lusin ke buah. Terus piring sebanyak 120 buah. Berapakah lusinnya? Gitu kan ya. Ini berapa lusin? Maka tinggal 120 buah dibagi
12 gitu ya, dibagi 12 buah, maka hasilnya adalah 10 lusin. Nah ternyata satuan 120 buah itu sama dengan 10 lusin. Nah ini juga dasar perhitungan yang akan kita gunakan untuk mencari jumlah zat atau mol zat gitu ya. Kita ke slide selanjutnya. Dalam sistem internasional, mol merupakan satuan jumlah zat, kemudian 1 mol zat jumlah yang mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Cukup banyak ya. Tidak apa-apa, karena 1 mol memang isinya seperti itu. Artinya apa? Ketika 1 mol sulfur atau S8 mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul S8. Yang namanya jumlah partikel itu bisa molekul ya, partikel ini bisa jadi dia bentuknya molekul atau ion ya, bisa. Bilangannya ini kita sebut sebagai bilangan Avogadro ya, jadi 1 mol sulfur itu isinya partikelnya sebanyak bilangan Avogadro ya, 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel gitu ya. Itu untuk yang pertama, dari mol ke jumlah partikel di dalam zat itu. Oke, saya akan bertanya, misalnya kita punya sebanyak 12,04 kali 10 pangkat 24 partikel air. Kalau ditanyakan molnya gimana? Ya, gampang ya. Berarti bilangan ini tinggal dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Hasilnya adalah 2 kali, ini pangkatnya jangan lupa ya, karena ini pangkat kalau dibagi itu dikurangi, kali 10 pangkat 1 mol atau sama dengan 20 mol. Ya, itu untuk konsep mol yang pertama, yaitu konsep mol, hubungan mol dengan jumlah partikel. Oke, yang kedua tentang massa atom relatif. Jadi kalau tadi kan dengan jumlah partikel di dalam zat, kalau yang ini massa. Nah, jadi ada hubungannya mol dengan massa zat, ada ya, jembatannya adalah massa atom relatif ini atau AR, yaitu perbandingan massa rata-rata atom suatu unsur X dengan 1/12 massa atom isotop karbon C12. Kenapa dipakai isotop atom karbon C12? Karena dia yang unsur yang stabil ya, jadi digunakan sebagai satuan internasional ya. Nah, massa atom relatif tiap unsur itu dapat dilihat dalam tabel periodik sistem ya, kalian punya tabel periodik, dan nilainya sama dengan nomor massanya. Contohnya di sini ada C6 terus 12,1. Nah, ini yang nomor massanya itu berarti sama dengan massa atom relatif atau AR-nya ya. Jadi AR itu sama dengan nomor massa di tabel periodik kalian. Nah, kalau massa molekul relatif itu adalah perbandingan massa satu molekul senyawa XY dengan 1/12 massa atom isotop karbon 12. Ya. Untuk menghitung MR, massa atom relatif atau MR, maka sama dengan jumlah AR atom X dan AR atom Y ketika senyawa X dan Y. Di sini dikasih contoh, misalnya ada MR dari Ca3PO42, maka MR-nya itu adalah 3 kali ArCa, karena Ca-nya ada 3 di sini ya. Nah, kemudian ditambah 2 kali ARP. Kok bisa 2? Karena ini di dalam kurung. Di dalam kurung itu kurungnya di luarnya ada 2, berarti jadinya ini 2. Kali ditambah 2 kali 4. 2 kali 4 dari mana ini? 4 yang di dalam dikalikan dengan yang di luar tadi. Jadinya 8 ya. Ini 2 kali 4-nya itu dari situ. Kali ARO. Nah, di mana ARCA itu 40, ARP itu 31 dan ARO itu 16. Maka ketemulah MR-nya 310. Oke. Ya. Kemudian untuk
massa molar itu berarti massa molar zat X adalah massa 1 mol dari zat X. Jadi tadi hubungannya dengan yang pertama, 1 mol, kalau saya bisa tuliskan ya, 1 mol itu kan sama dengan bilangan Avogadro, 1 mol partikel ya. Nah, di pengertian yang ini berarti 1 mol itu bisa jadi sama juga dengan massa molar MR-nya zat, sama dengan MR. Nah, jadi bisa beda-beda pengertiannya. Oke. Contohnya saya akan kasih contoh, misalnya ada 1 mol air. Ya. Ditanyakan berapakah massanya? Maka pertama kita harus cari MR-nya dulu, karena 1 mol zat itu sama dengan MR ketika dia massa, ya, hubungannya dengan massa. Maka kita harus cari MR-nya dulu. MR air itu kan H2O. Nah, ARH itu 1 dan ARO itu 16. Maka MrH2O sama dengan 2 kali ARH ditambah 1 kali ARO sama dengan 2 kali 1 ditambah 16 sama dengan 18. Maka kalau 1 mol air massanya berapa? Nah, berarti 1 mol air punya massa sama dengan MR-nya ya. Berarti 18 gram. Itu ya. Seperti itu. Untuk volume molar adalah volume 1 mol gas. Nah, ini berarti yang ketiga nih. Yang ketiga berarti 1 mol gas itu 1 mol gas itu juga punya tetapan berapa? Yaitu 22,4 liter. Maka 1 mol itu bisa dikonversikan menjadi 22,4 liter ketika dia dalam keadaan standar atau 0 derajat 1 atmosfer, STP, standard temperature and pressure. Nah, ketika keadaannya bukan standar, artinya kalau misalnya pengukurannya nggak di 0 derajat nih, misalnya di 25 derajat atau 2 atmosfer seperti itu ya, bukan STP, maka berlaku persamaan umum yaitu PVNRT, di mana P adalah tekanan, V adalah volume, N itu jumlah zat atau molnya, kemudian R-nya itu tetapan umum atau 0,082 dan T itu suhu dalam Kelvin. Ya, tapi yang paling sering itu yang digunakan ya ini. 1 mol itu sama dengan 22,4 liter. Oke. Saya kasih contohnya. Contoh, misalnya kita punya gas oksigen sebanyak 11,2 liter. Hitunglah molnya. Hitung molnya. Nah, mol atau NO2 itu adalah 11,2 liter dibagi dengan satuan volume molar, yaitu kalau 1 mol kan 22,4 liter, maka kalau 11,2 liter berapa mol? Ya tinggal dibagi. Itu sama dengan 0,5 mol. Ya. Begitu juga kalau misalnya saya kasih satu contoh lagi. Misalnya ada 3 mol gas nitrogen N2. Dihitung volumenya, berapakah volumenya? Maka tinggal dikali ya. Volume N2 itu sama dengan 3 kali 22,4 liter. Itu sama dengan 67,2 liter. Nah, seperti itu. Konsepnya sama ya, kita pakai konsep yang sama untuk yang jumlah partikel atau massa molar atau volume molar. Ya, mungkin ini cukup dari Ustadzah. Silahkan jika masih ada pertanyaan atau kebingungan bisa ditanyakan langsung di sesi class time. Terima kasih.